Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 selaku praktikan laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi tahun 2023 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami tentang antropometri dengan produk payung. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rina Anita Putri dengan nomor NPM 220 320 10 151. Dan saya, Emma Rosari Sitorus dengan NPM 220 320 10177. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian antropometri. Apa sih itu antropometri? Antropometri merupakan suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia seperti ukuran, bentuk, dan juga kekuatan, serta penerapan data tersebut untuk penanganan masalah desain. Nah, kata antropometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos atau men yang artinya manusia, dan metron atau measure yang artinya ukuran. Jadi, antropometri secara luas dapat digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan atau desain produk maupun sistem kerja yang akan digunakan oleh manusia. Antropometri ini dibagi menjadi dua, yaitu statis dan juga dinamis. Antropometri statis dilakukan pada posisi tubuh diam, sedangkan dinamis pada saat tubuh sedang bergerak. Lalu ada produk yang dipakai. Produk yang kita pakai ini adalah payung. Pastinya udah nggak asing lagi kan dengan produk payung ini. Kan produk payung ini pasti ditemuin di kehidupan sehari-hari. Payung ini adalah benda pegang yang gunanya itu untuk mencegah dari air hujan ataupun sinar matahari. Nah, biasanya rangka payung ini bahannya itu menggunakan besi dan penutupnya itu menggunakan polyester. Kenapa menggunakan besi dan polyester? Karena itu tahan lama dan juga awet, jadi akan nyaman digunakan oleh pengguna. Nah, payung ini ada beberapa keunggulan. Keunggulannya itu seperti modelnya macam-macam dan warnanya itu juga macam-macam. Tapi ada juga kekurangannya nih, kekurangan dari payung. Karena biasanya itu payung hanya bisa melindungi bagian tubuh bagian atas. Tapi kalau misal bagian bawahnya itu pasti akan tetap terkena air hujan atau sinar matahari. Nah, pada penelitian ini kita memilih produk payung yang tidak ergonomis. Kenapa sih kita memilih produk payung? Karena produk payung yang tidak ergonomis tersebut agar adanya usaha perbaikan dari produk yang tidak ergonomis menjadi ergonomis. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dimensi apa sih yang kita gunakan. Nah, dimensi yang kita gunakan di sini itu ada D28, D29, dan juga D33. Yang mana D28 itu merupakan panjang tangan, kemudian D29 itu merupakan lebar tangan, dan juga D33 itu merupakan panjang rentang siku. Terus persentil yang kita gunakan adalah persentil 50 TH. Kenapa kita menggunakan persentil 50 TH? Digunakannya persentil sebesar 50% ini agar pengguna itu bisa nyaman saat menggunakan atau memegang payung karena sudah disesuaikan dengan panjang tangan, lebar tangan, dan juga rentang siku dari rata-rata manusia. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk AutoCAD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial dari pembuatan payung dengan software AutoCAD. Nah, yang pertama kita harus membuka software AutoCAD kita. Lalu untuk langkah yang pertama kita buat circle. Kita ketik command circle. Lalu kita buat jari-jarinya sebesar 12 cm. Setelah itu, kita buat garis lurus line di tengah-tengah lingkaran ini. Nah, lalu kita buat lingkaran kecil lagi. Kita ketik circle di bagian tengahnya. Sejari-jarinya sebesar 1 cm. Setelah itu, kita membuat garis lurus. Garis lurus kita tarik dari pertengahan lingkaran. Lalu kita tarik sebesar 30 derajat.
30 derajat sepanjang 12 cm. Nah, setelah itu kita buat lagi garis line di pertengahan antara garis satu dan garis 2. Lalu kita tarik garis dan oh, kita buat garis pertengahan sini. Lalu kita buat garis lingkungan menggunakan komen ARC. Sini tekan 3 titik di pojok lingkaran. Setelah itu kita hapus garis yang di tengah sini. Setelah kita membuat garis lengkung ini, lalu kita pilih bagian tadi, tapi kita pilih yang pola array. Pola array setelah itu kita pilih objek yang ingin di array, yaitu objek ini, lalu tekan enter, dan kita tekan koordinat di bagian tengah lingkaran. Setelah itu, untuk iconsnya kita tambahkan menjadi 12. Lalu setelah selesai, kita ubah model viewsnya menjadi isometrik dan framing itu menjadi realistik. Setelah itu kita buat garis lagi seperti command line. Terus kita tarik garis dari kanan ke atas. Nah, sebelumnya kita aktifkan komen auto biar garis yang kita bentuk itu harus tidak bengkok. Kita klik line, terus tarik garis dari tengah ini ke atas sepanjang 12 cm. Kita tarik garis line di sini sepanjang 10 cm. Nah, setelah itu kita hapus bagian garis ini, hapus, terus kita buat lingkaran circle di bagian atas garis lurus ke atas ini. Kita buat lingkaran dengan jari-jari yang 0,15 cm. Lalu kita ubah lebihnya ke tom. Nah, setelah itu kita masukkan komen AFC, lalu buat garis lingkaran dari sini ke atas sini, lalu itu yang titik-titiknya di posisi. Lalu balik lagi ke FE isometrik. Lalu setelah kita membuat lingkaran ini, kita menghapus setelah dari lingkarannya dengan cara di command block,
Terus setelah melatih membuat setengah lingkarannya, kita hapus bagian setengah lingkaran ini. Caranya dengan memilih comment break. Nah, kita hapus bagian dari tengah sini, dari tengah sini ke sini. Oke. Nah, setelah itu yang bagian sisanya tinggal dihapus seperti biasa. Nah, setelah itu kita copy bagian pengembangan ini, kita copy ini, ini, yang bulat dan juga garis lurus. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kita simpan di samping bagian bawah. Kita simpan di sini. Oke. Setelah di copy, kita hapus bagian lingkaran luar. Nah, yang bisa ini kita hapus. Oke. Lalu kita array bagian setelah lingkaran itu sudah dihapus dengan cara memilih ini opsi pola-pola ini. Oke, setelah pilih dulu pola beri, terus kita select object. Setelah select object, kita klik bagian kanan, terus pilih access of correction. Lalu pilih bagian tengah untuk poin access of correction. Tarik garis atas selain seperti biasa itemnya kita ubah jadi 12. Selanjutnya kita break lagi. Kita klik comment break. Nah, ini itu memotong line antara ini dengan ini. Ini kita tulis saja. Kita select ini. Lalu kita klik menjadi lagi. Kita select bagian ini. Setelah di break, kita lanjut ke memisahkan ini. Kalau ketik komen explode, slot ini, kita pisahkan ini satu sama lain. Tab, lalu ketik lagi explode, pisahkan yang bagian bawah. Nah, setelah dipisahkan, kita kasih ruang untuk bagian kanopinya. Kita pilih surface lalu network. Kita pilih bagian atas kanopi tadi yang sudah di break, terus bagian bawah, lalu space. Setelah itu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, ini sudah muncul seperti tutupan kanopi dari payungnya. Setelah itu kita ke visualize dan material. Kita pilih materialnya, kita pilih sini kita pilih untuk materialnya yang brown ini plastik, lalu kita yang brown, yang brown. Setelah itu kita X,
Nah, setelah materialnya sudah terpasang, kita kembali lagi ke form, lalu kita array bagian yang kanopi atau bagian atas payung yang sudah terpasang material. Setelah itu kita pilih axis of motion, lalu kita pilih di bagian tengah lingkaran ini, kita tarik ke atas. Untuk itemsnya juga tetap sama 12. Nah, setelah ini merupakan bagian kanopi atau bagian atas payung yang sudah jadi. Setelah itu kita lanjut ke bagian gagang dan kerangka payung. Yang pertama untuk bagian kerangka dan pegangan payung itu yang pertama kita move dulu, move bagian objek yang tadi sudah di copy. Oke, kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, setelah itu kita buat garis lurus, ketik line, comment line, dari tengah sini ke bawah sepanjang 15 cm. Nah, kalau sudah, kita buat garis lurus, line, ini dari sini ke sini. Oke, setelah itu kita buat garis lurus lagi dari sini ke bagian tengah ini. Ini bisa menjadi. Setelah itu kita di home ini, di box kita pilih spare, kita tekan bagian pojok setengah lingkaran ini, lalu untuk ukurannya itu 0,2. Kita lanjut untuk membuat gagang payungnya. Uh, Model fuse kita ganti ke front. Nah, lalu untuk membuat pegangan payungnya, kita klik command ARC. Nah, lalu kita membuat seperti lengkungan, seperti huruf U di sini. Kita tarik garis, lalu kita ke atasin. Sudah jadi. Terus untuk keseluruhan gagang payung dari atas sampai gagang yang berhuruf U, kita satukan, kita klik ketik join, lalu satukan semua gagang payungnya, lalu di sini semua gagang payung itu sudah menyatu. Nah, setelah itu kita lanjut model views-nya kita baikkan lagi ke SA isometri. Lalu kita buat lingkaran circle di sini sebesar 6,2 dan satu lagi dengan jari-jari 0,1. Lalu kita copy sebanyak 4. Begitu juga dengan yang 0,1 kita copy sebanyak 4 juga. Sebanyak 3, jadi ada 4 lingkaran. Oke, setelah itu kita pilih sweep, dari surface ke sweep. Nah, kita pencet select objek yang tadi, lingkaran kecil. Lalu klik enter untuk bagian gagang.
Oke, lalu kita pilih swipe lagi. Ini terus enter untuk bulat yang di bagian belakang juga. Setelah itu, di lagi swipe. Ini terus enter ke bagian atas. Lalu untuk yang lingkaran 0,1 juga sama. Ini enter, terus ke bagian atas. Terus ulangi lagi untuk enter bagian ini. Lalu klik lagi ke bagian ini. Setelah itu untuk ini, line yang ini kita hapus saja. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke membuat bagian kerangkanya. Kita pilih home, lalu kita array bagian kerangka ini dan ini. Oke, setelah itu enter, terus kita pilih axis of rotation, terus untuk specify focus point-nya di bagian tengah. Lalu kita tarik ke atas. Lalu setelah itu untuk items-nya masih sama 12 item. Untuk bagian kerangka payungnya, bagian atas, dan juga gagang payungnya. Setelah itu, kalau misalnya udah disatukan, kalau sudah jadi. Nah, setelah itu, kalau sudah jadi bagian kerangka dan pegangan payungnya, kita satukan, kita klik. Ini, lalu enter. Setelah itu, kita satukan dengan bagian atas payungnya. Adalah eh, contoh payung yang sudah di-move dan juga sudah menyatu dengan antara kanopi dan juga kerangka dan juga pegangan payungnya. Lalu sebelum itu kita bisa memberikan material untuk kerangka dan juga pegangan payungnya. Visualize, terus material browser. Nah, untuk ini pasti iron dengan besi, terus tinggal aplikasikan saja. Oke, setelah itu sudah. Nah, kita untuk melanjutkan ke software Katia, kita bisa mengekspor payung ini, gambar payung ini. Kita grup antara si kanopi payung dengan gagang dan kerangka payungnya. Kita grup, enter, ini sudah bergrup. Lalu kita ekspor filenya, kita pilih ada format, lalu misalnya filenya udah jadi file nomor 7. Suatu save, dan setelah itu kita select gambar filenya. Kalau sudah di enter, saya sudah ke ekspor, jadi kami sudah ekspor versi XML dan juga sudah bisa lanjut ke software. Selanjutnya, kita akan mengimpor produk payung yang sudah kita buat tadi ke software Katia.
Nah, yang pertama-tama kita build the mannequin dulu, pilih start, kemudian ke economic analysis, kemudian ke human building. Nah, di sini kita pilih yang insert a new mannequin. Kemudian di sini kita kasih nama mannequinnya, contohnya kayak Emma. Kemudian pilih gendernya. Di sini karena kita berdua cewek, kita pakai gendernya woman. Kemudian optionalnya kita pakai populasi Chinese karena disesuaikan sama ukuran tubuh orang Asia. Kemudian pilih modelnya yang whole body dan referensial age point. Kemudian klik OK. Kemudian kita insert atau impor produk dari AutoCAD ke Katia dengan cara yang pertama klik Start, kemudian pilih Shape dan juga Digital Shape Editor. Kemudian pilih Impor di sebelah kanan. Kita pilih file yang mau kita impor. Nah, di sini saya memakai file payung modul 7. Di sini juga bisa mengatur scale atau ukuran dari benda kita atau produk kita. Di sini saya memakai scale 4, tapi bisa juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apply. Seperti ini, kemudian klik OK. Karena masih belum bisa teratur antara payung dan juga manekinnya, nah kita coba perbaiki posturnya dari bendanya terlebih dahulu dengan cara klik rotate di bawah sini. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya pada manekinnya, karena manekinnya ini masih tertidur, kita coba berdirikan dan sesuaikan dengan payungnya. Klik manekin, kemudian pilih di tools, pilih place mode. Nah, kemudian kita sesuaikan aja. Jadi berdiri seperti ini. Nah, ketika udah jadi seperti ini, kemudian kita ke start untuk memperbaiki postur tubuhnya ya. Kita ke start, kemudian pilih ergonomy design and analyze, kemudian ke human activity analyze. Selanjutnya pilih tools, kemudian ke postur editor. Nah, di sini yang mau saya perbaiki itu arm diturun.
Ini maksudnya. Turunkan, kemudian pada eh, jari-jari ini dilengkupkan, biar seperti memegang kain. Yang disesuaikan aja dengan produk kita. Kemudian kalau sudah kita pilih terus. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan ke analyze, kemudian ke pola analyze. Ya, kita ke analyze, kemudian kita ke pola analyze, selanjutnya klik mankin. Nah, nanti akan keluar pola analyze dari produk dan juga mannequin yang sudah kita buat. Nah, ini untuk analisa berikutnya ada dari sisi kanan maupun sisi kiri. Hmm, Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.